kita lanjutkan. Kita bahas beberapa sistem yang terdapat pada arthropoda. Yang pertama, kita lihat sistem sarafnya. Sistem saraf pada arthropoda itu berupa tangga tali, jumlahnya sepasang, kemudian terdapat di sepanjang sisi ventral. Jadi sisi ventral itu sisi bawah tubuhnya. Sisi bawah tubuh. Jadi ya anggap aja bagian bawah tubuh ya. Kan nanti akan kacau kalau misalkan saya sebut sebagai misalnya ventral itu perut, ya enggak juga. Jadi sisi ventral itu sisi bagian bawah. Dorsal kemarin saya bilang itu bagian punggungnya. Kalau saya kasih contoh lagi, kalau misalkan kambing itu dimensi tubuhnya adalah anterior posterior. Bagian ventralnya mana? Ya kebetulan bagian ventralnya adalah bagian perutnya. Kemudian bagian dorsalnya mana? Bagian punggungnya. Anterior bagian superiornya pada superior itu bagian atas ya, bagian atas kambing itu ya dorsal, punggung itu. Kemudian kalau bagian inferior kambing adalah kakinya. Kalau pada manusia sisi superiornya adalah kepala. Sisi inferiornya kaki. Anteriornya ada nggak? Ada ya, muka dan bagian lain yang ada di bagian depan. Itu kalau sistem saraf ya. Sistem sarafnya pada arthropoda menggunakan tangga tali yang tersebar di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Kemudian pada berbagai tempat di segmen tubuh ada pembesaran saraf tangga tali yang kita sebut sebagai ganglia, atau ya beberapa sumber mengatakan ganglion gitu ya. Jadi ganglia itu berfungsi sebagai pusat refleks dan juga pengendali dari berbagai kegiatan. Itu sistem sarafnya. Kemudian sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada arthropoda itu bisa terjadi secara seksual dan ada juga yang secara aseksual. Kalau seksual itu dengan paidogenesis. Itu dengan pembuahan oleh hewan jantan, biasanya terjadi pada individu muda. Kalau seksual itu menggunakan parthenogenesis. Jadi embrio dihasilkan tanpa adanya pembuahan oleh hewan yang jantan. Jadi secara seksual dengan paidogenesis, secara aseksual dengan parthenogenesis. Bagaimana sistem sirkulasinya? Kalau sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada arthropoda itu dia tidak tertutup, jadi dia terbuka. Jadi langsung saja kita sebut ya. Jadi sistem peredaran darah pada arthropoda itu terbuka, terdiri dari jantung dan pembuluh yang pendek. Makanya sekali lagi saya ingatkan, peredaran darah terbuka itu bukan tidak ada pembuluh, tetapi tetap ada pembuluh. Meskipun peredaran darahnya itu kemudian dia tidak selalu dalam pembuluh darah. Jadi dia tanpa pembuluh darah pun bisa. Jadi tidak hanya lewati pembuluh darah, jadi bisa di luar pembuluh darah peredaran darahnya. Begitu. Kemudian bagaimana respirasinya? Sistem respirasi pada arthropoda itu bervariasi ya. Jadi dari mulai trakea, paru-paru buku, insang, bahkan ada juga yang menggunakan permukaan tubuhnya untuk proses respirasi. Itu sistem respirasinya. Lalu bagaimana sistem pencernaannya? Sistem pencernaannya sempurna, jadi sudah lengkap. Sempurna di sini artinya lengkap ya, jadi mulai mulut, esofagus, lambung, usus, anus. Jadi lengkap lah ya untuk sistem pencernaannya. Yang menarik adalah pada bagian mulut. Pada bagian mulut itu dia pada arthropoda ya, jadi dilengkapi dengan berbagai alat yang digunakan untuk mendapatkan makanan, untuk menggigit makanan atau mendapatkan apa yang dia butuhkan dalam pencernaannya. Bayangkan saja kalau pada serangga kan, tipe mulut serangga kan
ada banyak ya, nggak cuma satu, ada empat, ada tiga atau empat itu. Tipe penjilat, tipe penghisap, tipe penusuk, penggigit. Jadi variasi pada arthropoda itu sangat banyak. Saya katakan di sini arthropoda ya. Jadi luas. Jadi nggak hanya serangga. Bahkan kalau pada kalajengking nanti ada lagi, ada variasinya juga. Habitatnya bagaimana? Wah, kalau habitat arthropoda itu sangat bervariasi, sangat beraneka ragam, bahkan bisa dibilang kosmopolitan. Kosmopolitan itu artinya habitatnya sangat luas. Di darat ada, di pohon ada, di udara juga ada, kemudian di perairan tawar juga ada, di perairan laut juga banyak. Jadi nggak cuma ada tapi banyak. Gitu. Nanti kita lanjutkan klasifikasi dari arthropoda.